Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Taib, tulab, talibat, kelas 7 MGW yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung pelajaran kita, pelajaran akidah, dan kita sampai sekarang pada bab 3 ya. Nah, masih dari lanjutan penjelasan tentang apa itu tauhid ya. Dan tujuan dari pembelajaran kita di bab 3 ini, yang pertama, murid dapat menerangkan bahwa yang pertama diperintahkan Allah adalah tauhid ya, jadi perintah yang paling utama adalah tauhid. Lalu yang kedua, sebaliknya ini ya, larangan yang paling besar dari Allah adalah syirik. Nah, melalui inti pelajaran yang ketiga ya, adalah murid ya, dapat menyebutkan wasiat ya, yang distempel oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada beberapa 4 dalil ya yang jadi pembahasan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan wa qadha artinya kosakata ya, memerintahkan dan mewasiatkan. Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewasiatkan alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah semata. Lalu perintah yang kedua yang digandengkan dengan perintah menyembah Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah ya, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama ya, ini menunjukkan yang pertama besarnya perintah untuk menyembah Allah Ta'ala itu ya, jadi supaya kita itu nyembahnya hanya satu-satunya saja, tidak boleh kita sekutukan. Lalu faedah yang kedua yang paling besar dari ayat ini yang disebutkan para ulama ya, adalah besarnya pahala berbuat baik pada orang tua, plus sebaliknya besarnya dosa jika kita berbuat jelek kepada orang tua, waliyadzubillah ya. Kenapa kok berbuat baik pada orang tua dan berbuat jelek pada orang tua ini perkara yang sangat besar ya. Ini ya disebutkan oleh para ulama, dilihat dari ayat ini bahwa berbuat baik kepada orang tua itu digandengkan ya. Kewajiban berbuat baik pada orang tua itu digandengkan dengan kewajiban kita menyembah Allah ya. Dan sesuatu yang digandengkan itu kan biasanya ya, memiliki kadar yang hampir sama. Nah, ya, maksudnya kadar yang setingkat ya tentunya di bawahnya, tapi kadar pengagungannya sangatlah besar. Jadi menyembah Allah ini perkara yang sangat besar ya, dan tidak bersyirik, tidak berbuat syirik ya, ini perkara yang sangat besar. Lalu berbakti pada orang tua ini adalah perkara yang paling besar ya, berikutnya. Masya Allah ya, maka marilah ya, mumpung kita masih dalam tahap pendewasaan ya, kita latih supaya memiliki sifat-sifat baik ya kepada orang tua, dan mengurangi alias berusaha menghilangkan ya, sifat-sifat buruk kita kepada orang tua ya. Karena kalau ibarat kata begini, orang tuanya masih hidup, masih sehat, masih bisa memerintah, kadang masih bisa mukul ya kan, itu aja udah kadang dibantah ya, pokoknya berani sama orang tua. Nah, gimana nanti kalau orang tuanya sudah tidak mampu apa-apa ya, tentunya sulit untuk berbakti ketika orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, kalau semasa sehatnya orang tua saja tidak mau nurut pada orang tua ya. Sekarang antum ya sudah kelas 7 nih ya kan, sudah mulai dewasa ya, seharusnya sudah mulai menghilangkan sifat keanak-anakannya. Dulu mungkin Abi sama Uminya kalau pagi teriak-teriak ya, ayo ayo bangun dan sebagainya, bahkan ada yang dipercikin air supaya bangun. Nah, ini seperti ini kan ya, kalau bahasa gampangnya lagi, menjengkelkan orang tua ya kan. Nah, cukup itu kita dari kecil dulu ya, nggak bisa apa-apa, ngompol sampai sudah lulus SD, ini sudah cukup itu
perbuatan-perbuatan menjengkelkan pada orang tua ini sudah harusnya kita sudahi. Mari kita buka lembaran baru. Coba ini aku mau jadi orang dewasa gitu. Ya. Yang putri juga sama. Tahu rumahnya berantakan. Ya. Kalau masih kecil dulu kan malah ditambahi supaya berantakan. Ditendang-tendang lah apalah begitu. Nah sekarang udah nggak layak lagi. Seharusnya sekarang ya sadar sendiri begitu. Oh rumahnya kotor dibersihin. Ya. Oh ibunya baru sibuk di dapur, adiknya nangis. Kalau memang bisa masak ya dia masak. Kalau memang megang adiknya dia lebih bisa ya pegang adiknya biar uminya terbantu. Ini cara begitu ya. Jangan kemudian ya, tidak gede-gede, tidak dewasa-dewasa. Ini harus kita berpikirnya bertahap supaya kita bisa apa? Lama-kelamaan menjadi orang dewasa ya. Yang putra juga demikian ya, abinya atau uminya ya kalau sekarang mungkin ya. Abinya kan mungkin kadang pas pergi di keluar rumah ya. Di rumahnya mungkin kotor ya, ada apa? Uminya mungkin takut sama kecoa ya. Kan kalau kotor kan begitu ya. Harusnya ini apa? Cobalah tumbuh kesadaran kita dibersihkan. Nanti kalau kadang-kadang sekarang kan hari Ahad itu apa kerja bakti ya, pakai masker ya, keluar ya, ikut kerja bakti di depan rumahnya bersihin nyabutin rumput dan sebagainya. Nggak usah dikongkon bahasa Jawa nih, harus latihan demikian. Ya ini namanya kita berusaha berbuat baik kepada orang tua. Demikian pula berbuat baik pada orang tua itu disebutkan oleh para ulama juga adalah berbuat baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang tua, apalagi hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Jadi kita sama Pak D kita, Bude kita, Bulik kita, Mbah kita, ya, baik dari jalurnya ibu atau jalurnya bapak, juga harus kita berbuat baik. Nah, ya itu panjang sekali kalau diuraikan. Insya Allah ada pembahasan khusus ya. Dalam kalau di pondok nanti insya Allah ya semoga ya bisa kita kaji ya di materi Adabul Mufrad ada pelajarannya. Nah, kemudian ya ini dalil yang pertama ya bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mentauhidkannya plus ya berbakti kepada orang tua. Yang kedua, dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya syirik. Jangan dan sembahlah Allah semata dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Ya, larangan keras ya untuk berbuat syirik. Apa itu syirik? Ya, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Itu kalau bahasa Arabnya. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, kekhususan Allah itu apa? Kemarin yang sudah kita bahas. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, jadi kalau ada orang menyamakan Allah ya, dengan selain Allah dalam perkara rububiyah, misalkan dalam memberi rezeki, ini ada Tuhan selain Allah yang bisa memberi rezeki, ada Tuhan selain Allah yang bisa mengatur alam semesta, ada Tuhan selain Allah, ada makhluk selain Allah yang membantu Allah dalam perkara mendiamkan gunung Merapi yang meletus misalkan. Nah, perkara ini kalau kita yakini ada, berarti berbuat syirik. Ya, maka di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua perintah sekaligus. Perintah untuk menyembah Allah dan perintah yang bermakna larangan ya, larangan untuk menyekutukan Allah. Nah, maka kita camkan, kita lakukan. Tapi kemudian yang dalil yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakan, kemarilah aku bacakan apa yang telah diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Dan yang paling utama adalah an la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Masya Allah. Kemudian ada hadis ya, satu hadis ya. Qala Ibnu Mas'ud ya. Maaf ini bukan hadis ya. Tapi athar ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin untuk melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
allati 'alaiha khatamuhu, yang ada stempelnya. Pengen melihat wasiat Nabi yang distempel oleh Nabi, ya. Fal yaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu. Hendaknya dia baca surat Al-An'am ayat 151. Ya. Allah mengatakan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Terus panjang ya, sampai 10 wasiat ya. Kalau diperpanjang, namun kita di sini karena kita masih kelas 7 ini ya, diambilkan yang singkatnya saja. Katakan kalau engkau ingin, katakan kemarilah aku bacakan apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Ada 10 perkara ya. Nah, sampai pada akhirnya ditutup ayat tersebut dengan kalimat wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus ya, maka ikutilah. Nah, maka marilah kita ya, coba lihat ya surat apa Al-Maidah ayat 150, Al-An'am ayat 151. Nah, pokok pembelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ya. Sungguh Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan tentang tauhid dalam ayat yang pertama, di ayat ini tadi. Ya. Dan memulai dengan tauhid pada ayat yang kedua. Ya. Di mana Allah memulai dengan perintah untuk bertauhid dan melarang dari syirik. Maka hal ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan untuk bertauhid juga melarang dari berbuat syirik. Karena kesyirikan itu lawan dari tauhid yang membatalkan tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang menjauhi kesyirikan, ya maka sah ibadahnya. Ya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan ya, syarat dari tauhid itu tegak adalah dia menjauhi syirik. Jadi dua perkara ini harus dia lakukan sekaligus. Melaksanakan tauhid plus menjauhi syirik. Tidak bisa ini dipisah. Aku pengen tauhid tok, syiriknya tetap jalan, tidak bisa. Nah, atau berbuat syirik tapi pengen dikatakan tauhid, tidak bisa. Ya. Maka dua-duanya ini harus jalan bersamaan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Pada ayat ketiga, Allah menyebutkan sejumlah larangan. Allah memulai penyebutan dengan kesyirikan. Maka hal ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah larangan yang paling besar. Nah, kemudian yang ketiga, agungnya kedudukan ayat qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini besar sekali ayat ini kedudukannya. Di antara yang menunjukkan besarnya kedudukan ayat tersebut adalah Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat tersebut mencakup seluruh perkara agama. Sehingga seakan-akan ayat tersebut merupakan wasiat yang distempel oleh Nabi SAW dan ditinggalkan untuk umatnya. Nah, lalu yang keempat, ya, faedah yang keempat, pentingnya berbakti pada orang tua. Ya. Allah menggandengkan berbuat baik pada orang tua dengan beribadah kepadanya untuk mengingatkan tentang keutamaan kedua orang tua dan menegaskan tentang hak-haknya. Bahwa hak kedua orang tua merupakan perkara yang wajib, yang paling wajib untuk dipenuhi setelah haknya Allah. Dan Nabi SAW telah menjadikan birrul walidaini sebagai satu sebab untuk masuk surga. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis dalam riwayat Muslim, roghima anfum ri'in, roghima anfum ri'in, thumma roghima. Ya, sampai 3 kali dalam satu riwayat. Ya, artinya ya celaka, kemudian celaka. Kila man ya Rasulullah. Maka sahabat yang mendengar Rasul kok menyebut-nyebut celaka 3 kali itu. Siapa ya Rasul yang celaka itu? Maka kata Rasul SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yudkhilil jannata. Siapa yang ketemu dengan orang tuanya, baik satu ataupun dua, dalam keadaan orang tuanya itu sudah tua. Ya. Jadi siapa yang ketemu dengan usia tua orang tuanya,
baik satu maupun dua-duanya, tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Dia itu adalah anak yang celaka. Masya Allah. Makanya ya saya tadi sampaikan di awal, kita ini dari semenjak sekarang ini perlu latihan. Bapak ibu kita sekarang ini kan kadang masih bisa tuh kalau kita ada apa-apa mukul kita, ya enggak, ngingetin kita dan sebagainya. Nah tapi nanti kalau bapak ibu kita sudah tua, ya itu enggak seperti itu yang terjadi, ya. Bapak kita mau marahin kita, enggak lagi. Bapak kita mau ngingetin kita, oh mungkin enggak seperti sekarang. Atau bahkan kita mendapati orang tua kita lemah. Nah, ya, tidak bisa apa-apa. Waliyadzubillah. Nah, ya, maka kalau sekarang saja kita diingetin orang tua kita yang masih sehat, bagas waras kalau dalam bahasa saya, kita kok berani bantah. Lah nanti kalau orang tua kita sudah tua, bagaimana? Ya, apakah kita akan perhatian pada mereka? Nah maka marilah ya kita latihan ya, bahwa berbuat baik kepada orang tua dengan seluruh perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Apa sih perbuatan baik pada orang tua itu? Ya, disebutkan diantaranya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, cara berbuat baik pada orang tua itu ya dengan dua perkara. Yang pertama, melakukan perintahnya. Jadi kalau orang tuanya pengen apa itu dituruti, asal bukan perkara yang maksiat. Lalu yang kedua, menjauhi larangannya. Jadi orang tuanya ngelarang apa, nggak senang apa begitu ya, asal itu bukan perkara yang menjadi syariat, ya dia ikuti. Sudah, itu dulu gampangannya ya. Kita lakukan apa yang membuat orang tua kita ridho. Nah, di sini kemudian Allah tidak mengusulkan secara dengan satu bentuk kebaikan pada orang tua supaya mencakup seluruh kebaikan. Ya, seperti menghormati, berkata, lemah lembut, mendoakan orang tua dan lain sebagainya. Maka sebagai anak, marilah ya kita berupaya untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua sebisa kita ya. Walhamdulillah jika bapak ibunya masih hidup ya, tentunya lebih maksimal bisa berbuat baiknya. Tapi kalau bapak ibunya sudah meninggal ya, tentunya doa ya, jangan sampai lupa ya mendoakan orang tua yang telah meninggal, karena itu termasuk bakti kepada orang tua yang dengan tegas disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Jika seorang itu mati maka terputus amalannya kecuali tiga. Salah satu yang bisa tetap mendatangkan keuntungan bagi orang tua yang telah meninggal itu adalah ya doa, waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Maka marilah kita berupaya menjadi orang anak-anak soleh yang mendoakan orang tua kita. Untuk tugas ini tidak dikumpulkan dulu ya, tidak ditulis di sini, tidak dipoto dulu, tapi dikerjakan di buku dulu. Nanti insya Allah akan ada, saya suruh mengupload tugasnya. Jadi tidak sekarang, nanti tidak dikumpulkan. Tetapi tugasnya sekarang adalah menghafalkan dalil. Dari bab 1 sampai bab 3 ini, tolong yang ada di mukadimah yang awal-awal itu tadi, seperti ayat yang sedang kita baca dan sebagainya ini tadi, tolong dihafal. Sudah ada berapa dalil itu? Mungkin sudah ada 6 atau 7 dalil ya. Nanti insya Allah di pertemuan kelima atau ke-6 kita tanyakan, kita setoran nanti insya Allah. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.